Sudah baca. Berhiaslah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keteguhan dalam setiap keadaan, dan berhati-hatilah engkau dari perbuatan menunda-nunda amal, karena sesungguhnya perbuatan menunda-nunda amal itu banyak menenggelamkan orang yang binasa. Berhati-hatilah engkau dari kelalaian. Dari karenanya beliau mengatakan wa iyyaka wat taswif. Ada habis perkataan tazayyan lillah, berhiaslah untuk Allah bisidqi fil awali kulliha, sudah habis. Wa iyyaka wat taswif. Nah, baru lagi itu pembicaraannya. Hati-hati dengan yang namanya menunda amal. Nah, berhati-hatilah dalam perbuatan at-taswif. Apa itu taswif? Saufa a'mal, saufa usalli, saufa asum, saufa asjud, saufa ajlis fi majalisil ilm. Saya insyaallah nanti ada menunda. Nanti saya puasa, nanti saya sholat, nanti saya belajar, nanti saya sujud, nanti saya baca Al-Quran, saufa atasaddaq, nanti saya bersedekah, nanti saya baca Al-Quran, nanti saya tahajud, nanti saya duha, nanti saya sholat rawatib. Ada wa iyyak, hati-hati dengan kata-kata nanti. Nah, kenapa tidak hadir nanti? Nah, iyyaka wat taswif. Kenapa? Fa inna taswifa yughriqul halka. Berapa banyak orang-orang yang binasa tenggelam dalam kata-kata itu semua. Tenggelam dalam kebinasaannya, tenggelam dalam kehinaannya, tenggelam dalam bencananya. Taswif. Dari karenanya kebanyakan penghuni neraka adalah min ahli taswif, yaitu orang yang suka menunda amal. Jangan suka menunda amal. Fa idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Ketika engkau berada di pagi hari, jangan nunggu datang sore. Ketika datang sore hari, jangan nunggu datang pagi. Sesuatu yang mampu kita kerjakan, kerjakan. Lakukan. Bisa baca Yasin, jangan nunggu besok. Bismillah baca. Suratul Muluk ini malam baca. Yang masih belum dibaca, baca sebelum tidur. Jangan nunggu besok malam aja dah. Lah, jangan. Kenapa? Besok malam belum tentu hidup dan panjang umur insyaallah. Iyyaka wat taswif. Ayo. Berhati-hatilah engkau dari kelalaian, karena di dalamnya terdapat titik hitam. Tariklah tambahan nikmat dengan rasa syukur yang besar, dan engkau tidak mungkin dapat mencapainya. Ada wa iyyaka wal ghaflah. Wa iyyaka wal ghaflah. Hati-hati dalam kelalaian. Ghaflah. Ghaflah. Sedikit aja bedanya dengan guplah, sedikit aja. Ghaflah. Wa iyyaka wal ghaflah. Hati-hati dalam kelalaian. Lalai, Masya Allah, dalam kelalaian. Fa inna fiha sawadul qalb. Karena dalam kelalaian itu ada bintik hitam di hati. Lalai terus dalam kelalaian. Hatinya semakin banyak berbintik hitam. Berbintik hitam. Bintik hitam dari kelalaian. Wastajrib ziyadatan ni'am bi'udhmi syukur. Carilah tambahan nikmat dengan syukur yang banyak. Besarkan rasa syukurmu, maka akan datang nikmat yang agung dari Tuhanmu. Masya Allah. Wahakadha. Walasta balighan minhu syai'a. Wahakadha. Mudah-mudahan Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Dari karenanya orang yang sering ingat dari Allah, hatinya tidak akan pernah berbintik hitam. Dan orang yang senantiasa bersyukur, maka nikmatnya senantiasa ditambah oleh Allah. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota tubuh. Syukur dengan lisan, dengan kau mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahmu sertakan dengan syukur hatimu, dengan engkau mengakui dengan penuh kesadaranmu bahwa nikmat ini dari manapun itu datang, namun pada hakikatnya sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kau pergunakan nikmat tersebut untuk hal yang diridhai oleh Allah. Pergunakan kepada sesuatu yang dengan karenanya itu nikmat diciptakan. Nikmat mata, alhamdulillah. Gunakan untuk apa? Ketika kita bisa melihat, alhamdulillah masih bisa melihat. Masya Allah, dalam hati kita ini semua nikmat dari Allah, nikmatul basar. Kemudian gunakan ini nikmat kepada sesuatu yang dengan karenanya diciptakan. Untuk apa nikmat mata diciptakan? Bukan, apakah mata diciptakan untuk memandang kekurangan orang lain, memandang aurat orang lain, memandang di sana sesuatu yang tidak diridhai Allah? Tidak. Tapi ini mata diciptakan untuk melihat bagaimana dunia Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya
langit bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang. Kita melihat di sana, Masya Allah, ciptaan yang begitu sangat luar biasa. Kemudian tafakkur, merenung atas ciptaan Allah yang menambahkan keimanan kita kepada Allah. Melihat mushaf, melihat Al-Quran, an-nazar ilal Ka'bah, melihat Ka'bah, memandang kepada wajah orang tua, memandang wajah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang orang lain dengan ta'zim, dengan hormat, dengan cinta, dengan kasih sayang. Itu mata diciptakan, bukan memandang rendah orang lain, bukan memandang rendah orang lain.